Berjumpa kembali kita pada program ini, Mujizat Itu Nyata, di mana setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa Allah senantiasa menyediakan segala yang kita perlukan, segala yang saudara dan saya butuhkan. Oleh sebab itu, pada program ini, di mana mengingatkan kembali bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bahkan bagi saudara yang mengikuti program ini, bahwa Yesus itu selalu menyediakan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Apa sebab? Karena ketika Yesus terangkat ke surga, Dia meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang pengganti, penolong, yaitu yang disebut sebagai Roh Kudus. Dia adalah oknum yang tidak terbatas, dan Dia Allah omnipoten, ya. Dia adalah Allah yang mutlak. Dia sebagai penolong bagi saudara dan saya, karena Dia roh yang 100% roh adanya, ya. Dialah Roh Kudus yang senantiasa menyediakan segala yang kita perlukan dan kita butuhkan. Dia pendamping kita. Dia sebagai sahabat saudara dan saya, penolong gereja di akhir zaman. Oleh sebab itu Yesus berkata, ada baiknya aku harus pergi kepada Bapa di sorga, harus kembali ke sorga, supaya Bapa, saya meminta, Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi karena itu saudara, jangan khawatir dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, dan selalu harus berharap kepada Tuhan. Sebab semua yang sudah Yesus janjikan itu pasti dan pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Nah, pada saat ini saudara, saya rindu mengajak kita untuk membacakan beberapa ayat dari perkataan Yesus sendiri. Bagaimana satu rahasia surga, ya, untuk kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Berbicara tentang kuasa, mujizat, pemulihan, kesembuhan, semua, ya saudara. Bicara tentang mujizat dan kuasa dari Tuhan sendiri, itu tetap tersedia bagi saudara dan saya. Nah, karena itu dari program yang ada pada saat ini saudara, saya rindu mengajak kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan, yang namanya pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, bahkan mujizat demi mujizat akan mewarnai hidup saudara di setiap hari. Nah, di ujung dari program ini saudara, di ujung dari program ini saya rindu untuk mendoakan saudara. Saya rindu untuk berdoa bagi saudara yang ada dalam masalah, dalam kesulitan, dalam pergumulan apapun. Mungkin saudara sedang putus asa, saudara sedang dalam masalah yang berat, ya, tekanan yang begitu menghimpit, ya, sehingga saudara tidak bisa keluar dari masalah. Bahkan mungkin ada saudara yang akan menghabiskan hidup Anda dengan cara membunuh diri Anda. Tetapi hal itu adalah hal yang salah, yang sangat fatal. Itu adalah pekerjaan iblis untuk menjerat saudara supaya saudara akan masuk di dalam kesengsaraan neraka. Tapi saya percaya ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara akan mendapatkan pengharapan baru dari Tuhan. Nah, karena itu sebentar di ujung program ini, saya rindu untuk mendoakan saudara. Saya rindu untuk berdoa bagi Anda yang dalam pergumulan, dalam beban berat, secara khusus, ya, secara finansial, ya, ekonomi Anda terganggu, keluarga, rumah tangga Anda, perekonomian dalam rumah tanggamu terganggu. Tetapi saya percaya di ujung program ini saudara, bahkan saudara yang sakit, saya percaya ketika didoakan, saya percaya janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Karena saya melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak hal yang Tuhan buat dalam pelayanan, di mana orang-orang sakit, ketika kami buat program pelayanan penginjilan terbuka, saudara, bahkan di beberapa tempat seperti di rumah sakit khusus orang-orang yang sakit, saya melihat banyak sekali, banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang sudah mati, mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika kami berdoa, sesudah itu selesai dari doa, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Ketika saya menumpangkan tangan, tiba-tiba orang ini bangkit dari kematiannya.
Saudara, saya melihat apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus tentang orang mati dibangkitkan, pemuda dinain, bahkan Lazarus dibangkitkan. Itu masih terjadi sampai sekarang ini. Asalkan saudara percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apapun masalahmu, apapun kesulitan yang engkau hadapi, percaya jika engkau benar-benar bertumbuh, berdiri, berdiam di dalam Dia, dan berdiri di dalam Tuhan imanmu, bahkan engkau berakar di dalam Dia imanmu, saya percaya janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupanmu. Banyak orang disembuhkan, banyak orang yang saya lihat Tuhan pulihkan karena mereka buka hati, mereka rindu mencari Tuhan, mereka rindu mendapatkan pertolongan, mereka rindu mendapatkan mujizat. Bahkan orang-orang lumpuh, saudara, orang lumpuh Tuhan buat dia kembali berjalan. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya rindu mengajak kita untuk sedikit kita baca dulu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun sebelumnya, mari saudara, saya rindu kita berdoa ya, kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat yang indah ini kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, di mana jika kami ada sampai pada saat ini, semua oleh karena kasih pertolongan Tuhan, oleh karena mujizat-mujizat Tuhan yang mewarnai kehidupan kami. Anugerah Tuhan besar sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena cinta dan kemurahan, bahkan kasih dan pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kami sampai saat ini. Oleh sebab itu kami naikkan segala pujian, syukur dan hormat bagi-Mu. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, tapi kerinduan kami mau ingin tinggal di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Kami ingin iman kami berdiri teguh di dalam pengharapan kepada-Mu. Dan kami percaya di balik ketekunan kami ada kemuliaan yang Engkau kerjakan di setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga benih firman-Mu itu akan tertanam tinggal dalam hidup kami, dan itu akan bertumbuh berbuah lebat, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus, Engkau pakai di dalam rencana dan dalam kehendak-Mu. Biar Engkau berbicara Tuhan, sampaikan apa menjadi isi hati-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Dan kami percaya kami semua pasti diberkati. Urapi hamba-Mu, dan bagi-Mulah segala pujian, bagi-Mulah segala hormat, kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu untuk belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini mari saudara, untuk tidak berlambatan waktu, saya rindu kita membacakan dulu beberapa ayat ya, di mana firman Tuhan ini Yesus sendiri yang berkata di dalam kitab Injil Yohanes ya, yang dicatat ditulis oleh Yohanes, di mana dalam kitab Yohanes pasal 15. Saudara, kita boleh lihat di sana ya, ada satu ayat yang akan saya angkat di sini, dan ini membuat satu ketertarikan bagi saya walaupun saya berulang-ulang ya. Apa artinya? Semakin hari saya baca dan berulang-ulang baca saudara, semakin hari semakin saya baca, semakin saya merasakan cinta Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Semakin saudara baca kebenaran firman Tuhan, saudara akan semakin jatuh cinta dengan kasih Tuhan. Sebagaimana yang saya alami, saudara pasti akan alami. Karena itu saudara rajin baca Alkitab, rajin dengar firman Tuhan, bahkan rajin berdoa dengan Roh Kudus dalam hadirat-Nya. Saudara akan merasakan sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Namun pada saat ini mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ya. Yohanes pasal 15 ayat 7. Saudara, di sini firman Tuhan berbicara begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, saya baca kembali ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini merupakan satu perkataan Yesus, Tuhan Yesus, di dalam kitab Yohanes yang sudah dicatat, ditulis oleh Yohanes sendiri sebagai rasul. Nah saudara, di sini
Yesus sendiri memberikan seperti satu tawaran, ya, memberikan semacam satu tawaran, ya. Dan ini bukan sekedar tawaran sebagaimana yang kita alami di dalam dunia. Nah, ini saudara berbicara bagaimana Yesus secara pribadi, dia yang datang kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak di dalam pelayanan dia. Dan di sana Yesus berkata, ya, bahwa dimana jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kenapa Yesus katakan hal sedemikian rupa? Kenapa Yesus katakan kalimat ini mengenai jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya, maka mintalah. Saudara, apa yang dimaksudkan Yesus tentang tinggal di dalam Dia? Ternyata, saudara, jika kita melihat dari perkataan Yesus ini, ternyata surga, secara khusus surga, Yesus datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia 100% adanya. Dan dia adalah Allah 100% adanya. Ternyata surga punya rencana yang luar biasa. Surga punya rencana yang indah. Surga punya tujuan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Artinya, di dalam segala kehidupan kita, Tuhan inginkan supaya kita menerima hal-hal yang besar dari Tuhan, hal-hal yang banyak yang berbicara tentang anugerah, tentang kasih karunia, tentang pemulihan, tentang pertolongan, tentang mujizat itu. Namun satu hal yang kita harus tahu bahwa dalam semua itu berbicara tentang kasih karunia yang besar, ada harga yang tetap kita bayar, ya. Harga ini bukan seperti saudara memikirkan bagaimana, saudara harus cari uang banyak-banyak, harus cari semua, ya, uang atau apa saja supaya dapat membelikan suatu barang. Tidak, tetapi harga yang dimaksud di sini, saudara, adalah harga bagaimana kita memberi diri, berada setiap waktu senantiasa di dalam Kristus Yesus, supaya janji-janjinya tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, dalam hal ini saudara harus tetap ada di dalam pengenalan akan Kristus. Ya, kitab Hosea katakan umatku binasa karena menolak pengenalan, pengetahuan, pengertian dalam hal tentang Allah. Nah, Tuhan inginkan lewat Yesus sendiri yang turun datang, berinkarnasi jadi manusia. Dia membawa misi dari sorga. Dia membawa pesan dari Bapa di sorga, bahwa kita setiap orang harus ada di dalam Tuhan. Setiap pribadi kita, manusia, harus tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus. Kristus berbicara keilahian, ya. Kristus berbicara tentang keilahiannya. Artinya di dalam keilahiannya, saudara dan saya akan mengalami yang namanya mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena sifat kerjanya dari Kristus berbicara tentang kuasa, tentang mujizat, tentang hal-hal yang luar biasa. Namun dalam hal ini kita harus berada di dalam kehendak Dia terlebih dahulu. Ya, kita harus tinggal di dalam Yesus. Yang dimaksudkan di sini adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya setiap hari saudara bertumbuh di dalam cinta akan Tuhan. Setiap hari saudara bertumbuh di dalam cinta kepada Dia, rindu kepada Dia, berada dengan Tuhan. Roh saudara menyala-nyala untuk merindukan Dia, jatuh cinta kepada Dia. Ada pujian berkata, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Saudara, artinya hati saudara tetap terbuka setiap waktu, terbuka setiap hari kepada Kristus Yesus. Dimanapun saudara pergi dan berada, saudara harus tetap merindukan Dia, merindukan Yesus di dalam hidupmu.
Dan saya percaya ketika saudara merindukan Yesus, Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia adalah Parakletos, dia pendamping gereja. Ya saudara, dia siap mendampingi saudara apapun yang menjadi kebutuhanmu. Tentang sorga, dia siap mendampingi, memberikan rahasia-rahasia tentang kerajaan sorga, tentang firman Tuhan juga yang saudara ingin mengerti lebih dalam lagi. Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat mulia yang siap menolong saudara di dalam segala hal. Namun adakah hatimu, saudara, selalu merindukan Dia, merindukan Yesus Kristus, merindukan Tuhan, merindukan Roh Kudus yang menuntun Anda, merindukan Roh Kudus yang senantiasa siap mendampingimu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Saudara, mungkin kita sangat merindukan pertolongan Tuhan, merindukan, membutuhkan kasih Tuhan, tetapi ingat, jika Kristus tidak bertakhta di dalam hatimu, maka saudara, sia-sialah segala kerinduan kita, segala perbuatan kita, segala hal yang kita tempuh sia-sia. Tetapi jika Yesus ada di dalam hatimu, dan itu berawal karena engkau rindu, setiap hari rindu kepada Dia, cari kepada Dia, bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, saudara, artinya memiliki pengertian setiap hari akan Tuhan, memiliki pengenalan setiap hari akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan, kesucian, hatimu, pikiranmu, bahkan perilaku, perbuatanmu di masa hidupmu, engkau senantiasa setiap hari engkau lakukan kebenaran, kehendak Tuhan. Maka apa yang Yesus katakan tentang jika engkau tinggal di dalam Aku dan firman itu tinggal di dalam, artinya engkau tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam engkau, artinya Yesus ada di dalam diri saudara, dan saudara pun tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan juga ada dengan saudara. Mintalah apa saja yang engkau kehendaki, engkau akan menerima semua itu, karena janji Bapa di sorga, janji ya dan amin. Allah kita adalah Allah omnipoten. Dia adalah Allah yang mutlak. Dia tidak pernah berubah-ubah janjinya. Dia tidak seperti manusia, tidak seperti saudara dan saya. Hari ini kita bicara A, besok kita bicara B. Hari ini kita bicara A, besok juga berubah. Ya, besok bisa jadi cerita yang lain. Tetapi Dia adalah Allah. Dia bukan manusia. Memang Yesus telah turun menjadi manusia 100% adanya, supaya saudara dan saya sebagai manusia daging, ya, sebagai daging kita bisa mengenal Dia, bisa bersentuhan dengan Dia. Pada waktu itu manusia bisa bersentuhan dengan Dia, ya, bisa mengenal Dia dan dapat menerima semua nasihat ajaran surga. Kalau Dia turun sebagai Allah omnipoten, mutlaknya Dia Allah, ya saudara, kita mungkin dunia ini akan hancur. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah roh. Dunia ini sudah tidak suci, tidak kudus. Dunia ini tercemar. Kalau Dia turun sebagai Allah, omnipotennya Allah mutlak, hancur kita. Tetapi saudara, dalam hal janji Kristus Yesus, semua akan tergenapi di dalam hidupmu, asalkan saudara tinggal di dalam Yesus, memiliki pengertian takut akan Tuhan setiap hari, setiap waktu, kemanapun engkau pergi dan berada. Kamu harus memiliki satu rasa takut akan Tuhan, menghormati Tuhan setiap hari, bahkan merindukan Tuhan setiap hari. Ketika saudara merindukan Dia, saya percaya aliran-aliran sungai sorgawi akan turun mewarnai, akan turun memuaskan hasratmu, akan memberi saudara dahaga Anda akan dipuaskan. Engkau akan terasa dipenuhkan, dan engkau akan merasakan damai dan sukacita, bahagia setiap waktu. Saya percaya bahkan air mata keharuan dalam sukacita Tuhan itu akan berlinang dari matamu ke pipi. Karena engkau akan merasakan, saya percaya saudara pasti akan merasakan, jika saudara benar-benar tinggal di dalam cinta akan Tuhan, saudara akan merasakan yang namanya penghiburan, namanya damai sejahtera, yang namanya sukacita, bahkan mujizat demi mujizat setiap hari. Asalkan saudara tinggal di dalam Tuhan. Ya, termasuk yang Yesus katakan di sini, Yesus singgung ya di dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maksudnya bagaimana firman itu tinggal di dalam kita? Saudara, dalam hal ini
tentang firman tinggal dalam kita. Artinya jangan cuma sekedar kita baca itu Alkitab, jangan cuma sekedar kita baca itu firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini, ya saya katakan, harus kita aplikasikan di dalam hidup kita. Kita harus lakukan. Sebab saudara, percuma kita berdoa, Tuhan jadikan firman-Mu rema di dalam hidup kita. Oke, rema, tapi kalau tidak lakukan, untuk apa itu rema? Rema itu firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kita, tetapi jika kita tidak melakukan, untuk apa itu firman Tuhan dalam hidup kita? Maksudnya Yesus bilang, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya firman itu nampak, firman itu ada kelihatan bahwa kita, saudara, adalah surat yang terbuka. Ya, dimana mungkin kemanapun kita pergi dan berada, kalau firman itu ada dalam hidup kita, itu akan kelihatan, saudara. Kalau terang Kristus itu ada, dia tetap percaya. Orang lain akan bilang, wow, beda. Saya merasakan ada kenyamanan, ada kedamaian, ada sesuatu yang lain, suasana yang indah ketika saya berjumpa dengan dia. Nah, saudara, karena saudara jadi berkat. Kenapa? Karena saudara melakukan semua kebenaran surga, kebenaran firman Allah. Saudara lakukan dalam hidup saudara. Hati kita harus suci, pikiran kita bersih. Di dalam hal kita bersosialisasi, ya, dalam hal kita berjumpa dengan orang yang lain, saudara nyatakan kasih Kristus itu, lakukan kebenaran Tuhan itu. Bahkan setiap perkataan firman Allah, saudara lakukan dalam hidup saudara. Praktekkan itu firman setiap hari. Bahkan saudara, ketika saudara mempraktekkan firman itu, saya percaya firman itu akan jadi hidup dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Bagimu mustahil, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, lihat Mazmur Daud. Kalau kita membaca di dalam Mazmur, ya, pasal 1 tentang firman itu, saudara, dia merasakan ada satu perubahan yang luar biasa. Daud, walaupun dia raja yang super sibuk, apa sih kesibukan saudara dan saya dibandingkan dengan Raja Daud? Ya, seorang pemimpin dalam satu kerajaan. Ya, ada banyak suku-suku yang harus dia tangani. Kalau di Indonesia presiden. Tetapi saudara melihat Daud, kecintaannya kepada Tuhan begitu besar. Ya, bahkan setiap hari dia selalu memuji Tuhan dengan kecapi. Bahkan dia pernah berkata, apabila diajak orang ke rumah Tuhan, artinya dia sangat suka apabila ada orang datang ngajak dia ke rumah Tuhan. Dia selalu rindu di rumah Tuhan. Dia selalu rindu berdiam di rumah Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, bukan cuma datang di gereja, bukan cuma datang bait Allah, bukan cuma datang beribadah. Ya, firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup Daud. Adakah kita seperti Daud? Ya, merindukan selalu hadirat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Tetapi bukan cuma sekedar merenungkan, Daud melakukan, saudara. Daud melakukan firman Tuhan itu. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ya, Mazmur pasal yang pertama, kita melihat firman Tuhan berbicara seperti ini, ya. Berbahagialah orang, ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya setiap perkataan Tuhan kita lakukan dan jangan hidup di dalam dosa. Firman Tuhan hanya inginkan kita jangan hidup berjalan di dalam nasihat orang fasik. Jangan berjalan di dalam gaya duniawi. Jangan berjalan di dalam dosa dunia, jangan. Karena itu perkaya hidup kita dengan firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Nah, saudara, lihat seterusnya. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya, ya, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, kita perhatikan firman Tuhan, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berhenti dulu di sini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, jika kehidupan saudara ada selalu dalam hadirat Tuhan, ya, selalu mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, dan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidupmu, lakukan kebenaran.
saudara akan merasa berbahagia setiap hari. Saudara akan merasa bahagia itu menyertai saudara. Karena apa? Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Ya, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kuasa, ada mujizat, ada Roh Kudus yang bekerja. Kalau saudara lakukan kebenaran Tuhan, saudara lakukan kehendak Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan mewarnai kehidupan saudara. Saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara akan merasa bahagia setiap hari. Saudara akan merasa tidak ada keganjalan dengan sorga, dengan Tuhan. Karena saudara lakukan kebenaran Tuhan, bukan lakukan yang kefasikan. Saudara ada di dalam Tuhan, mencintai kebenarannya, mencintai gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dan saya percaya saudara akan disebut sebagai orang berbahagia. Kenapa? Saudara akan mengalami kebahagiaan itu setiap saat. Karena apa? Tidak ada dosa yang menuduh Anda. Jika saudara lakukan dosa, sebaliknya iblis akan menuduh Anda. Kenapa? Karena setan itu adalah pendakwa, iblis itu pendakwa. Tetapi kalau saudara mencintai kebenaran dan lakukan itu sebabnya lakukan, saudara akan disebut orang yang berbahagia. Dalam hidupmu engkau akan merasa tenang, engkau akan merasa bahagia, damai, tenang. Kenapa? Tidak ada yang mendakwa. Karena saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat. Artinya tidak melakukan dosa sehingga Anda harus dituntut sebagaimana Taurat menuntut gigi ganti gigi. Anda buat dosa, Anda harus diajar, Anda harus dimurkai, Anda harus dikutuk. Tidak. Saudara hidup jauh di bawah tekanan kuasa setan. Engkau tidak akan dituntut sebagaimana dengan tuntutan hukum Taurat. Tidak. Jangan pikir ya Taurat itu tidak berlaku, masih berlaku dalam hal jika saudara buat dosa. Alkitab bilang dalam Perjanjian Baru dalam bahasa yang lain, tetapi sama maksudnya. Artinya gigi ganti gigi. Begini Yesus bilang, apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Itulah yang dimaksudkan. Taurat menuntut jika kita hidup di bawah hukum dosa, di bawah dosa. Tetapi jika engkau lakukan kebenaran, engkau akan berada di suasana yang sangat berbeda. Saya katakan, engkau akan berada di dalam satu kenyamanan, ketenangan, bahagia, kedamaian. Kenapa? Engkau tidak dituntut oleh hukum Taurat. Artinya engkau tidak dikejar-kejar oleh iblis untuk mendakwa Anda, dan engkau tidak akan menuai dalam tuaian yang tidak engkau inginkan, tapi engkau akan menuai dalam tuaian sorga. Sebab barang siapa menabur yang jahat, dia akan menuai yang jahat juga. Ya, barang siapa menabur yang tidak baik, dia akan menuai yang tidak baik. Kalau zaman Taurat, ya siapa buat dosa gigi ganti gigi. Tetapi ya itu tidak dikatakan gigi ganti gigi lagi dalam Perjanjian Baru, tapi dalam kalimat yang lain. Padahal kalau kita melihat saudara, sama mananya, sama maknanya. Hanya saja kata, gaya bahasa yang beda, ya. Gaya kalimat, maksudnya kalimat yang berbeda. Kalimat apa? Kalimatnya bunyi yang lain, padahal maksudnya sama, maknanya sama. Jadi artinya jika kita hidup di dalam dosa, perbuatan fasik, orang-orang yang tidak bertobat, cara hidup seperti orang yang tidak bertobat, saudara berada di bawah tekanan, tuntutan, hukum. Karena Tuhan akan menuntut setiap perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Tetapi jika kita hidup dalam kebenaran, Yesus ada di dalam saudara, dan firman-Nya tinggal di dalam saudara. Saudara akan bertumbuh, berbuah. Saudara akan bertumbuh subur, berbuah lebat. Ya, dan saudara akan menuai dalam segala kelimpahan Tuhan. Karena itu lakukan hidupmu di dalam kebenaran. Minta Yesus tinggal dalam hidupmu. Jika baca terus ya dalam Mazmur tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya saudara, kalau pohon, saudara lihat, jika pohon, ada perbandingan pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana air mengalir, ya, atau pohon yang ditanam jauh dari aliran air. Saya pernah saudara memperhatikan
pohon rica yang saya tanam. Yang pohon satu ini saya tanam jauh dari aliran air. Tetapi yang satu ini saya tanam dekat dengan aliran air. Yang jauh dari aliran air, pertumbuhannya kerdil. Bahkan ketika datang musim kemarau, walaupun tidak panjang, hanya beberapa hari saja, kelihatan dedaunannya mulai menguning. Bahkan jika dia berbuah, itu tidak maksimal buahnya. Tidak berbuah banyak. Bahkan buahnya kuning tidak seperti pada pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia buahnya merah kemerah-merahan. Kalau dia hijau memang hijau benar. Tapi kalau yang jauh dari air, hijaunya seperti hijau memudar, merahnya memudar. Pohonnya tidak sehat karena tidak ada aliran air. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Jika kita hidup jauh dari kebenaran Tuhan, jauh dari cinta akan Tuhan, jauh dari firman Tuhan, saudara akan bertumbuh, iman saudara tidak maksimal. Pertumbuhan rohani Anda tidak begitu matang. Karena Anda tidak matang di dalam kebenaran firman, maka imanmu juga tidak akan matang berdiri. Engkau tidak akan berbuah dan tidak akan berbuah lebat dalam kemuliaan Tuhan. Saudara tidak akan melimpah dengan mujizat dan kuasa. Imanmu tidak bertumbuh. Kenapa? Karena saudara tidak berdiri, tidak ada di dalam hadirat Tuhan, tidak mencintai firman. Tetapi pada saat ini mari, milikilah firman itu dalam hidupmu. Milikilah kebenaran itu dalam hidupmu. Saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu saudara dengan penuh semangat hidupmu, penuh pengharapan. Akan merasa ada pengharapan, ada kekuatan baru karena saudara hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang menuntut Anda, tidak ada yang mendakwa Anda. Setan tidak bisa, iblis tidak bisa mendakwa. Karena saudara terlepas dari semua dosa. Karena kebenaran Kristus, firman itu ada di dalam hidup saudara. Dan kebenaran itu di dalam saudara. Dan saudara hidup di dalam sikap yang baik, takut akan Tuhan, menghargai orang lain, terutama menghargai Tuhan. Dan saudara akan lebih mencintai kebaikan, mencintai yang namanya hadirat sorga, dan mencintai suatu hidup yang baik, hidup yang berkenan. Saudara akan pasti cinta untuk lakukan tentang kebenaran itu. Karena apa? Jika saudara benar-benar bertumbuh di dalam Dia, ya, berakar di dalam Dia, ya, seperti pohon yang ada di tepi aliran air, dia bertumbuh, berbuah, pohonnya subur, daun-daunnya hijau benar, buahnya kalau matang-matang benar, dan buahnya tidak pernah berkesudahan. Dia akan tetap ada terus, walaupun sudah lewat musimnya, tetapi tetap ada buah, tetap ada buah. Saya perhatikan pohon rica yang saya tanam di tepi aliran air, walaupun dia sudah seperti lewat masanya berbuah. Yang pohon satu buahnya tidak muncul lagi, tinggal menunggu berapa lama lagi baru dia muncul. Dia muncul buah, tetapi ini tetap cepat dia muncul lagi baru. Dia tetap ada baru. Kenapa? Di tepi aliran air ada kesegaran, ada kesejukan, ada hadirat Tuhan, ada hadirat Roh Kudus, ada firman Tuhan, ya, dan ada kebenaran. Karena kebenaran di dalam hidupmu, tinggal dalam hidupmu, maka saudara akan bertumbuh dan berbuah lebih banyak, dan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara benar-benar bertumbuh di dalam Dia, minta saja apa yang saudara kehendaki. Mintalah apa yang saudara minta. Daud, apapun yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan beri, Tuhan kasih. Karena firman itu tinggal di dalam hidup Daud, dan Daud melakukan hidupnya dalam kebenaran Tuhan. Demikian hidup saudara. Tuhan inginkan kita mengalami kemenangan, ganti kemenangan setiap hari. Asalkan saudara Yesus di dalam hidupmu, dan kebenaran itu dalam hidupmu, ya, firman itu tinggal dalam hidupmu, dan engkau benar-benar ada di dalam Dia. Engkau juga mencintai hadiratnya setiap hari. Saya percaya engkau akan bertumbuh, berbuah lebih maksimal lagi di hadapan Tuhan. Artinya engkau akan merasa hidupmu sangat berbahagia, karena sangat maksimal pertumbuhan imanmu, kerohanianmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu hendaklah
Saudara, hidup kita tetap ada dengan Tuhan, ya. Walaupun kita sudah orang Kristen, tapi saudara, saya percaya masih banyak saudara, masih banyak kita semua yang belum mengalami mujizat itu setiap hari. Karena apa? Biasanya kita mungkin berpikir kita sudah Kristen dari kecil, tetapi menjadi pertanyaan, ya, adakah Kristus itu tinggal dalam hidupmu sehingga engkau melihat mujizat itu yang luar biasa terjadi? Apa yang disebut dengan mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari tinggal di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus. Memang saudara sudah Kristen, tapi kalau saudara tidak tinggal dalam kebenaran Tuhan, firman Tuhan tidak tinggal dalam hidupmu, saudara tidak akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Saudara tidak dapat disebut orang yang berbahagia. Tapi kalau kebenaran itu ada dalam hidupmu, bukan cuma sekedar saudara mendengar firman, bukan cuma sekedar saudara jadi orang Kristen dan dengar firman Tuhan atau masuk gereja walaupun tiap hari, tapi kalau saudara tidak melakukan kebenaran itu, saudara tidak disebut orang berbahagia. Artinya saudara, karena imanmu tidak bertumbuh, pengertianmu tidak bertumbuh dalam pengertian yang benar. Karena mungkin saudara dengar firman tapi tidak menyimpan dan melakukan. Saudara tidak sadar, ya, dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi pada saat ini mari buka hati kita, buka pikiran kita. Katakan, Tuhan, aku ingin tinggal di dalam Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku ingin melakukan kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh. Aku ingin melakukan firman-Mu setiap hari dengan sungguh-sungguh. Karena itu berikan Roh Kudus-Mu menuntun aku. Berikan Roh Kudus-Mu menyertai aku. Memberikan kemampuan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan perkatakan saudara itu setiap hari. Setiap saat dimanapun saudara pergi dan berada, Tuhan akan melihat bahwa engkau lapar dan haus. Kalau saudara merasa lapar dan haus, saudara, itu yang dibutuhkan Tuhan. Ketika saudara lapar, saudara haus, saudara akan mencari-cari makanan, mencari-cari minuman. Seperti itulah kita mencari air minum karena rasa haus. Cari dan cari dan cari. Rasa haus dan rasa haus terus. Rasa lapar dan rasa lapar, rasa lapar. Rindukan terus untuk konsumsi firman Tuhan. Kalau dalam hidupmu secara tubuh jasmani Anda setiap hari, pagi, siang, dan malam Anda butuh makan untuk tubuh jasmani dan minum untuk tubuh jasmani. Begitu juga untuk tubuh rohanimu, saudara. Setiap hari engkau harus, setiap saat, di mana tubuhmu, tubuh jasmanimu membutuhkan makanan dan minuman untuk tubuh jasmani, begitu pula tubuh rohanimu yang ada di dalammu, di dalam hidup saudara. Tubuh rohanimu, berikan dia makanan dari sorga. Ya, berikan dia minum dari aliran-aliran sungai sorgawi. Supaya dia bertumbuh, dia gemuk, dia lebih besar kehidupannya di dalam saudara. Artinya roh itu, kehidupan roh saudara, kehidupan rohani Anda, dia akan bertumbuh gemuk setiap hari. Dan saudara akan jadi kuat dan kuat dan kuat di dalam Dia, dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu tetap tinggal di dalam Tuhan. Miliki selalu rasa rindu, lapar, haus akan kebenaran Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Saya tutup firman Tuhan, ya, di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ya, kitab Kolose pasal 2. Saudara, kita bisa lihat dari Alkitab saudara. Saudara yang punya gadget bisa lihat di sana ada aplikasi Alkitab, ya. Saudara baca dalam Kolose pasal 2, ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya, biarlah hidupmu selalu bertumbuh pengertian rohanimu di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Di dalam hidupmu, lakukanlah semua kehendak surga. Lakukan semua kehendak Bapa, kehendak Yesus Kristus, dan firman Tuhan itu lakukan dalam hidupmu. Maka saudara, apa saja yang kau minta, Yesus berkata,
Apa saja yang engkau minta, engkau akan menerimanya. Dan dalam hal ini, Bapa pasti dipermuliakan. Jika saudara berbuah banyak, saudara melimpah dengan syukur, saudara akan memuji kebesaran Tuhan setiap hari. Jika imanmu bertumbuh dan bertumbuh, rohmu menjadi kuat, roh menyala-nyala setiap hari, engkau merasa engkau kuat terus di dalam Tuhan, bukan dalam kekuatan daging, tetapi kekuatan roh. Dan saya percaya iblis tidak dapat mengalahkan Anda. Iblis akan mundur dari Anda. Dan Anda akan disebut orang yang berbahagia. Anda akan disebut umat pemenang, kepunyaan Allah, yang setiap hari Anda akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang maha ajaib dari Tuhan. Karena itu, tinggal di dalam Kristus, bertumbuh dan berakar di dalam Kristus, maka engkau akan menerima mujizat demi mujizat setiap hari. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan, bahkan pun yang saudara doakan. Saya percaya, kalau orang lain mengalami mujizat, mereka sudah mengalami banyak mujizat. Yang lain mengalami kuasa yang tidak terbatas. Saya percaya saudara yang mendengar program ini, yang mengikuti program ini, saudara pun akan mengalami mujizat jika benar-benar engkau membuka hati kepada Tuhan. Benar-benar engkau memberi diri kepada Tuhan. Engkau relakan Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Katakan, Tuhan, come into my heart. Come into my heart. Masuk dalam hatiku. Tinggal di dalam hidupku. Dan aku ingin hidup bersama denganmu, Tuhan. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulanmu, jika engkau lakukan kebenaran Tuhan dalam hidupmu setiap hari, merindukan firman Tuhan itu setiap hari, dan engkau melakukan kebenaran firman itu setiap hari, apa saja yang engkau minta di dalam doamu, itu akan dijawab oleh Tuhan. Itu akan mudah dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan mendengar setiap seruan doamu. Engkau yang letih lesu berbeban berat, Yesus berkata dalam kitab Matius 28, mari kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Mungkin selama ini engkau mencari-cari kepastian, mencari pertolongan, mencari jalan keluar, saudara tidak menemukan itu. Oleh karena saudara jauh dari Tuhan. Mungkin karena saudara jauh dari Tuhan. Saya percaya jika saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan mengalami mujizat itu dengan luar biasa. Karena itu pada saat ini saudara sudah mendengar firman Tuhan, tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kau mau minta kepada Tuhan. Yesus berkata, mintalah. Dalam kitab Yohanes tadi sudah jelas, apa saja yang kamu minta, itu akan diberikan dari Bapa kepadamu. Nah saudara, saya melihat banyak orang disembuhkan oleh Tuhan ketika mereka datang kepada Tuhan. Mereka membuka hati dengan hati yang hancur. Masalah mereka sulit, mereka katakan, Pak Pendeta, Pastor, saya dalam masalah pergumulan keluarga rumah tangga saya. Bertahun-tahun tidak selesai. Saya dengan suami saya selalu bentrok dalam rumah tangga. Bahkan anak-anak kami. Tetapi satu hal, saya hanya ingatkan, datang kepada Yesus. Yesus yang akan memberikan kepadamu solusi dan kekuatan. Ada jalan keluar di dalam Dia. Mungkin selama ini saudara, engkau mengalami hal seperti itu. Dalam rumah tanggamu, masalahmu, keluargamu. Bertahun-tahun engkau mencari solusi, cari jalan keluar. Datang kepada Yesus. Mungkin saudara juga dalam masalah bisnis, dalam segala usaha, dalam usaha pekerjaanmu. Ya, apapun yang engkau bangun, usaha, engkau sebagai bisnismen, engkau sebagai seorang pengusaha, terancam bangkrut, apalagi di masa corona, masa covid, ya, sulit sekali mendapatkan uang. Usaha sangat sulit untuk bergerak begitu baik, begitu maksimal. Tidak bisa, karena virus di akhir zaman seluruh dunia mengalami. Dan ini penggenapan Tuhan, tetapi satu hal, di dalam Tuhan engkau dapat menanggung segala perkara. Hanya di dalam Tuhan engkau dapat jalan keluar. Percaya jika bisnis usahamu akan terancam gulung tikar, akan terancam tutup, jangan takut. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil.
Asal saja jika engkau tinggal dengan Tuhan dan setiap hari engkau hidup dalam kebenarannya, maka mintalah, kata Yesus dalam kitab Yohanes tadi kita telah baca. Mintalah apa saja yang engkau minta dan engkau kehendaki, engkau akan menerimanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, mintalah apa saja yang engkau minta, maka Bapa dari surga akan memberikan kepadamu. Asalkan benar-benar mulai saat ini saudara tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya jika orang lain mengalami mujizat, engkau pun akan mengalami mujizat. Ada orang yang sudah mati dari jam 8 pagi. Para dokter, para medis, perawat, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sudah mendekati malam. Roh Kudus menyentak saya untuk doakan. Tiba-tiba orang ini dibangkitkan oleh Tuhan. Saya katakan, masalah apapun yang engkau alami, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terlalu kecil setiap masalah Anda. Hanya saja saudara yang terlalu membesar-besarkan dalam pikiran saudara, sehingga membodohi pikiran Anda, menutup pikiran Anda, sehingga Anda seolah-olah saudara tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, Yesus sumber jalan keluar. Dia akan masuk di dalam hidupmu. Asalkan engkau buka hati, angkat tanganmu, ulurkan tanganmu, arahkan ke layar, berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Engkau melihat saudara-saudara pemirsa yang Tuhan mengarahkan tangan kepadamu dengan iman mereka. Saat ini hamba berdoa secara khusus mereka yang terancam bisnis usaha mereka, mereka yang terancam juga ekonomi rumah tangga keluarga mereka Tuhan. Mereka terancam Tuhan secara finansial. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tertutup jalan dibukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan dibukakan jalan kembali, diberkati kembali oleh Tuhan. Usaha bisnis di dalam nama Yesus ditolong kembali oleh Tuhan, dipulihkan kembali oleh Tuhan, bahkan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang mulia, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus. Engkau melihat para pemirsa, pendengar yang mengikuti program ini Tuhan. Mungkin mereka di dalam penderitaan sakit, penyakit. Tuhan, kalau yang lain Engkau sudah sembuhkan, kami percaya pada saat ini, kami juga yang mendengar program ini Tuhan, kami pasti dijamah oleh Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, hai segala setan penyakit yang mengikat tubuh umat-umat Tuhan, di dalam nama Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh, jadilah sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lumpuh, yang buta, yang tuli, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Kuasa mujizat sudah terjadi. Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang kami terima pada saat ini Tuhan. Kami sangat berbahagia, kami sangat bersyukur. Kami dikuatkan dan kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Anda sudah dikuatkan, saya percaya. Karena itu tinggal di dalam Dia dan tetap di dalam Dia. Saudara pasti diwarnai dengan mujizat dari hari ke hari. Nah, puji Tuhan saudara. Dan saudara yang sudah didoakan, engkau saya percaya sudah sembuh. Engkau sudah sembuh. Saudara yang sudah disembuhkan, saudara yang sudah disembuhkan, saudara bisa mengirimkan WA kepada di nomor telepon yang saya taruh di bawah ini ya. Saudara bisa WA ya. Jadi saudara bisa kirimkan kesaksian Anda yang sudah disembuhkan, itu menjadi satu kekuatan
kesaksian sebagai satu kekuatan bagi jiwa-jiwa yang lain, bagi orang-orang yang lain, yang mereka dalam masalah, di dalam kesulitan apapun, bahkan mereka yang dalam sakit penyakit. Saya percaya kesaksian Anda yang sudah sembuh, mereka pasti dikuatkan Tuhan dan mereka pasti disembuhkan juga oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia kepada Tuhan, tetap semangat. Kita akan berjumpa kembali dalam program-program berikutnya. Saya Pastor Wensi Repi dari Pelayanan Christianity Ministry dari Kota Manado. Kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun Anda berada, bahkan di luar negeri. Tuhan berkati kalian semua, dan tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil untuk mengerjakan anugerah kasih Tuhan dalam hidupmu setiap hari dan selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati, dan shalom, salam sejahtera.